Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BGM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kembali Uca menemani Anda lewat seri senandung nasyid dan berita Islami untuk edisi siang di hari Senin awal pekan Gelaran ke-21 ya, di bulan November 2022. Uca temani Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat, tapi ada beberapa segmen. Segmen pertama ada tausiah dan tanya jawab langsung bersama narasumber kita. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustaz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, tema kita menarik sekali hari ini sahabat BGM FM, tentang hilangnya agamamu dengan 4 kondisi. Seperti apa kondisinya nanti kita akan ajak bincang-bincang narasumber kita Ustaz Susilo Utomo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik sahabat BGM FM, acara ini persembahan dari LPPL Radio BGM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur, yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Aku Timur serta didukung oleh Basnas Aku Timur. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Uca. Jazallah Sayyidana Muhammad dan anak kharang jazallah Sayyidana Muhammad dan anak mahu alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio BKM, pecinta Radio BKM dimanapun Anda berada, sejangkau siar radio yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai ini, yang insya Allah selalu mengisi relung-relung hati yang kosong, relung-relung ruang yang kosong, relung-relung waktu yang kosong, dan terus bercuat-cuat sampai malam, insya Allah terakhir di jam 20 ya Mbak, di jam 22 terakhir siaran 23. Oh, sampai jam 11 malam ya. Alhamdulillah. Pendengar dari BKM dimanapun Anda berada, untuk mengisi syar'i di hari Senin ini, kita akan mengangkat sebuah tema tentang 4 kondisi yang menjadikan agamamu lenyap. Kalau bahasanya begini, ini terdapat di dalam kitab Al-Fathur Rabbani yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani, tetapi mayoritas Al-Jailani, tetapi saya senang Al-Jilani. Beliau menulis kitab namanya Al-Fathur Rabbani, termasuk juga menjelaskan tentang 4 perkara dhihabu dinikum. Jadi agama kalian itu akan hilang bi arbaati asya, dengan 4 perkara. Yang pertama, kata beliau di dalam kitab Al-Fathur Rabbani itu, annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Kalian tidak melakukan sesuatu yang kalian tahu. Artinya tahu ilmu tetapi tidak mau melakukan. Tahu hukum tapi nggak peduli dengan hukum. Tahu perintah tapi nggak mau menjalankan perintah. Ini disebut la ta'maluna bima ta'lamun. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Ngerti ra gelem ngamal. Dia tahu tapi nggak mau amal. Ngerti tapi nggak ngelakoni kalau dalam bahasanya itu. Dia mengerti bahwa sholat itu wajib. Bahkan dia sebagai beban atau terbebaninya kita dengan perintah itu. Dia tahu puasa itu adalah beban juga yang dibebankan kepada mukallaf, karena kita adalah mukallaf, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tahu bahwa seandainya dia meninggalkan sholat dosanya besar. Dia tahu tapi dia nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Memang
Banyak latar belakang orang nggak sholat, tetapi yang paling mayoritas adalah karena apa? Karena kaslanan. Kaslanan itu malas. Orang malas untuk bangun subuh. Orang malas untuk mendirikan sholat duhur karena memang asik-asiknya bekerja. Dia nggak mau peluang di hari itu, di jam itu lepas. Dia nunggu toko, dia akan buka toko, dan kadang setan mengganggu. Kenapa mengganggu? Saat-saat sholat justru customer banyak. Dia malas untuk itu. Dan malas ini berarti dia nggak mau menjalankan. Tetapi juga nggak sedikit orang yang meninggalkan sholat itu karena dia juhudan. Juhudan itu menentang. Kalau kondisinya seperti ini, mayoritas ulama hukmuhu qatluhu. Jadi hukumnya adalah membunuhnya. Tapi kita bukan akan menjelaskan tentang itu. Bagaimana kondisi agama kita itu akan hilang. Yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau tidak melakukan sesuatu yang engkau tahu. Engkau tidak mengerjakan sesuatu yang sebenarnya engkau mengerti tentang itu wajib bagi kamu. Zakat wajib, tapi karena egonya, pelitnya dia nggak mau. Haji itu wajib, tapi dia kejar harta sebanyak-banyaknya, lupa dengan haji. Berapa banyak di sekitar kita, Masya Allah, hartanya menjulang tinggi. Semua bisnisnya berjalan. Satu belum selesai, satunya udah tumbuh lagi. Yang satu sudah menghasilkan 3 kilo per bulan sarang waletnya. Itu kemudian buat lagi hasil dari sekian bulan, sudah bisa untuk membuat sarang walet yang baru. Masya Allah. Tetapi alfa bahwa dia punya kewajiban. Dia mukallaf untuk menjalankan perintah agama. Apa termasuk salah satunya haji? Apa salah satunya umroh? Apa salah satunya sedekah? Kenapa? Karena memang di sela-sela harta kita itu ada haknya fakir miskin. Ada haknya anak yatim. Ada haknya orang-orang yang lemah dalam ekonomi. Tetapi dia makan itu semua. Tetapi sebenarnya harus berhati-hati melihat orang yang seperti ini. Kalau bisa kita peringatkan kepada mereka. Kenapa? Karena kotoran itu harus dikeluarkan. Zakat itu kotoran wajib yang harus dikeluarkan. Infak itu kotoran wajib, kotoran sunnah yang harus dikeluarkan. Kok dipaksa dipakan, dipaksa untuk dimakan terus tanpa dikeluarkan? Bahayanya justru pada empunya harta itu yang sudah sampai pada nisab dan haul. Nisab itu batasan terkecil kena zakat, sementara haul dimiliki satu tahun. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, kemudian yang menjadikan agama kita itu hilang dari diri kita, dari jiwa kita, dari kehidupan kita, yang kedua adalah apa? Annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Ini kebalikannya. Kalau yang pertama tidak mengerjakan yang dia tahu, kalau yang kedua ini dia mengerjakan yang dia tidak tahu. Banyak enggak kondisi seperti ini di masyarakat? Banyak. Dia mengerjakan ibadah tapi enggak ngerti cara ibadah yang benar. Berapa banyak kita saksikan hukum masbuk saja belum mengerti, tapi enggak mau belajar, Pak. Ada imam sudah iktidal, dia kejar agar bisa ikut imam. Ini salah besar. Pokoknya begitu imam gerakannya apa kita ikuti. Nanti ketika kita nggak mendapatkan ruku, berarti kita tidak dapatkan rokaat yang itu. Kan begitu harusnya, Pak. Yang benar seperti itu. Tetapi begitu kita masuk masjid misal, kemudian imamnya sudah Allahu Akbar ruku, lalu kemudian kita Allahu Akbar, masih bisa mengejar rukunya imam,
saat imam belum Allahu Akbar intikal, belum mengucapkan takbir intikal untuk i'tidal, maka kita masih dapat rakaat itu. Ketika sudah Allahu Akbar, kemudian kita Allahu Akbar ruku, maka ruku kita itu udah nggak dianggap ruku, Mbak. Dan di rakaat itu kita sudah nggak dapat. Maka nanti ketika kemudian kok dapat 2 rakaat kemudian, dan itu sholat duhur, maka dia harus 3 rakaat yang dilengkapinya, disempurnakannya, karena rakaat yang itu dianggap dia tidak dapatkan. Nah, hal-hal yang sekecil ini perlu ngaji, hal-hal yang seakan sepele karena memang setiap hari kita lakukan, sering orang tidak mengerti. Berapa banyak ibu-ibu pengajian yang sudah lama, bertahun-tahun pengajian setiap minggu, ada yang setiap Sabtu, ada yang setiap Jumat, tetapi hal-hal demikian ini dinafikan, bukan tidak diajarkan, barangkali diajarkan tapi nggak mengena, lewat-lewat saja gitu. Begitu pas detail kita sampaikan, oh ternyata ini ya gitu loh. Hilang agama kita kalau kita melakukan pekerjaan yang kita nggak ngerti. Ya malu nabi malah ya lamun mengerjakan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Berapa banyak rusaknya agama ini karena ini. Karena orang punya sifat dia pokoknya menjalankan. Padahal menjalankan itu harus berdasar pada ilmu. Maka sampai dalam Al-Quran itu kan dalam surah Al-Mujadalah kalau nggak salah, Mujadalah atau Mujadilah itu. Kan itu kan, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Dan itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab gitu loh. Nggak perlu dijawab lagi, oh ya nggak sama, nggak usah, pasti nggak sama. Karena kadang di dalam Al-Quran itu pertanyaan yang memang tidak harus dijawab. Gitu loh. Sama nggak? Ya nggak sama. Nggak samanya seperti apa? Jelas berbeda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah yang lebih dahsyat adalah orang yang tidak tahu merasa tahu. Nah, kaum muslimin pendengar DBKM dimanapun Anda berada, manusia yang berislam itu harus menghilangkan 2 itu. Artinya dia harus mengerjakan yang dia tahu dan dia harus belajar yang dia tidak tahu. Maka yang ketiga, annakum la tata'allamuna ma la ta'lamun. Kalian tidak mau belajar pada sesuatu yang kalian tidak tahu. Wa tabqauna juhalan. Maka kemudian dilanjutkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kondisinya yang seperti itu maka kamu akan terus tertinggal dalam keadaan bodoh. Juhalan. Engkau akan terus tidak paham dengan ilmu. Walaupun memang berapa banyak orang yang seakan bisa tapi sebenarnya tidak bisa. Kita lihat di masyarakat, orang sebenarnya dia tuh nggak tahu tapi nggak mau belajar. Dan kadang nggak mau tahu, Mbak. Merasa dirinya udah cukup. Contoh kecil, di masyarakat tuh beribadah seenaknya sendiri, Mbak. Contoh, mereka nggak mau belajar tentang bagaimana fidyah. Ini sering, Mbak. Begitu dia meninggalkan puasa, begitu sambil bayar zakat fitrah, dia seger buger, sehat, langsung juga bayar fidyah. Yang lebih konyol lagi, panitia zakat fitrah menerima. Nah, ini nggak memberikan ilmu. Alasan panitia zakat ini kalau ditolak nanti dia kecewa. Bukan masalah kita mau kecewa tidak kecewa, tapi ini salah. Orangnya seger buger. Kenapa? Karena fidyah itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang dimungkinkan tidak bisa lagi melakukan qadha. Begitu.
Kalau dia dimungkinkan tidak bisa lagi qadha, maka dia boleh bayar fidyah. Nah, ditunggu kapan kudrohnya itu, kemampuan untuk membayar qadha puasa itu ditunggu kapan? Sampai puasa di tahun depan. Kok mepet-mepet untuk sampai pada waktu datangnya puasa di tahun depan? Dia sampai deket mungkin 3-4 hari masih nggak bisa juga untuk qadha puasa, maka baru kemudian bolehlah dia bayar fidyah. Jadi fidyah itu bukan sekonyong-konyong begitu meninggalkan puasa langsung dibayar fidyah. Nah, seperti hal-hal yang demikian ini perlu diilmui, perlu dipelajari, dan ini hanya ada di majelis-majelis taklim. Dan kita lihat memang mayoritas barangkali di Indonesia ya Mbak ya, justru yang semangat majelisan taklim itu malah ibu-ibu. Yang bapak-bapak itu jarang gitu. Yasinan itu pun mayoritas nggak ada pembimbingnya, hanya baca yasin kemudian makan pulang, rutinitas seperti itu. Bahkan kadang maaf, mau baca yasin dalam keadaan tidak berwudu, dibiarkan saja. Mau baca yasin mungkin kencing di jalan, langsung baca yasin. Terus buku-buku yasin itu berserakan di lantai, bahkan kadang dilempar-lempar, miris sebenarnya. Tetapi kadang kita menyampaikannya itu bukan di tempat kita, bukan di wilayah kita diundang, dan kita tidak punya waktu dan tidak diberi waktu untuk berbicara tentang itu. Padahal Masya Allah dosa besar. Kenapa? Ikroman lil kitab itu nggak ada berarti. Dan ikroman itu kalau dalam bahasa kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah nusuh. Nusuh itu nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihah. Apa nasihah? Nasihah itu ya nusuh tadi. Nusuh itu apa? Ikrom, i'dham, mengagungkan, menggambarkan bahwa Al-Quran itu untuk takzim kepadanya. Salah satunya apa? Ja'alahu alal kursi. Jadi menaruh Al-Quran itu harus di atas kursi. Kursi ini maksudnya bukan kursi yang kita duduki, tapi maksudnya adalah rehal. Itu minimal ketinggiannya, minimal rendahnya menaruh Al-Quran itu seperti itu Mbak. Ini perlu diilmui ini. Tetapi masyarakat karena memang tidak ada yang membimbing yasinan yang berkembang di masyarakat setiap malam Jumat. Loh, yasin kan bukan Al-Quran lah, ini yang salah. Kenapa? Qit'atun qalilun minal Qur'an fahuwal Qur'an. Sesuatu sekecil apapun dari Al-Quran maka dia bagian dari Al-Quran dan dia menjadi Al-Quran. Yasin Al-Quran bukan Mbak? Bukan, tapi dia bagian dari Al-Quran karena salah satu ayat dari Al-Quran. Maka idhaman li surati Yasin sawa. Mengagungkan Yasin itu sama dengan juga mengagungkan Al-Quran. Nah, jadi nusuh itu contoh kecil. Wa qiyamuhu ala ikbalihi. Berdiri saat menerima Al-Quran. Bukan berdiri itu misal kita dikasih hadiah Al-Quran, pada waktu itu kita sedang duduk santai, maka kita berdiri menerima Al-Quran. Kenapa berdiri? Ikroman lil Quran. Karena menghormati Al-Quran, bukan menghormati orang yang ngasih. Kalau orang itu ngasih koran, nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Kalau orang itu kita duduk, kemudian dia ngasih duit, kita nggak usah berdiri, nggak apa-apa.
Kita duduk, ada orang ngasih makanan, terima aja, nggak usah berdiri. Tapi begitu kita dikasih Al-Quran dalam keadaan yang ngasih itu berdiri, maka kita ikut berdiri. Itu bukan menghormati yang memberi, tapi menghormati Al-Qurannya. Segitunya kita itu harus tahu ilmu. Dan di masyarakat, Masya Allah, menyepelekan Yasin banget di masyarakat tuh. Kadang menaruhnya di saku celana belakang kayak dompet itu. Masya Allah. Terus nanti pada waktu membacanya itu di lantai, ditaruh di lantai, Mbak. Al-Quran itu ditaruh di lantai sejajar dengan kakinya. Padahal dalam banyak keterangan minimal menaruh Al-Quran itu di atas mata kaki. Itu tingginya, itu minimal ketinggiannya. Kalau bisa lebih tinggi dari itu. Menyusun buku Al-Quran jangan di bawah, tapi ditaruh di paling atas. Al-Quran yang paling atas, boleh di bawahnya Al-Quran lagi boleh. Kemudian tafsir boleh. Tafsirnya sudah selesai ditumpuk, baru di bawahnya tafsir itu baru apa? Sahih Bukhari. Kalau kita punya Sahih Bukhari itu runtutannya begitu, jangan asal nyusun. Kecuali susunan itu bukan ditumpuk. Diapain Mbak itu namanya? Disejajarkan nggak apa-apa. Kalau disejajarkan masih nggak masalah. Tapi ketika nanti kita punya rak buku yang ada tingkat-tingkatannya, maka yang Al-Quran, yang tafsir, yang apalagi hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, itu ditaruh di atas. Baru buku-buku fikih yang di bawahnya, begitu rentetannya. Jangan asal nyusun, Mbak. Kenapa? Ikroman gitu loh. Sampai Masya Allah ulama itu mau membaca Al-Quran, mau menyentuhnya itu dalam keadaan tidak wudhu pun takut dia. Takut benar, kecuali darurat yang ketika tidak disentuh Al-Quran itu mau jatuh, maka bolehlah kita menyentuhnya. Ikroman, nusuh kepada kitab. Nah ini, bagaimana cara membacanya? Angkat tangan kita sejajar dengan bahu kita dalam membaca Al-Quran, membaca Yasin. Ini enggak ditaruh di atas lantai Yasinnya, Masya Allah. Miris sebenarnya, tetapi itulah keadaan. Kenapa? Karena mereka tadi Mbak, dia tidak mau belajar sesuatu yang dia tidak tahu. Dia merasa cukup dengan ilmu yang dia punyai. Dia sudah merasa bangga dengan kondisi yang saat ini dicapainya. Dia seakan sudah selesai dengan membacanya begitu, karena yang penting adalah membacanya. Padahal tidak. Ikrimah bin Abi Jahlin. Siapa Ikrimah? Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, yang saat Fathu Makkah itu lari, Mbak. Lari kemana? Lari ke pinggir laut, pengen nyebrang. Kenapa? Takut dengan Rasulullah. Kenapa? Karena bapaknya musuhnya Rasulullah. Begitu sampai di pinggir laut, ada sahabat, Ikrimah, kamu mau kemana? Aku mau lari, aku takut dengan Muhammad. Aku takut dengan pasukan yang besar. Jangan takut. Muhammad datang bukan untuk menghakimi kita. Muhammad datang untuk bersaudara dengan kita. Fathu Makkah itu bukan penguasaan, tapi Fathu Makkah itu adalah pembebasan, bukan penguasaan. Jadi siapapun musuh-musuh dahulu, ketika memang dia taubat dan masuk ke dalam Islam, akan Muhammad terima. Cobalah engkau menemuinya. Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal ini menemuinya, Mbak. Dan kemudian ikrar masuk Islam. Apa kehebatannya Ikrimah ini? Setiap baca Quran nangis, Mbak. Dicium Al-Quran itu, kalam Rabbi, pingsan, Mbak. Kenapa pingsan? Karena dia merasa rendah. Tadi saya itu anaknya musuh Islam, tapi masih dikasih kesempatan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran, kalamullah. Makanya kalam Rabbi, pingsan dia, Mbak.
Ini ada ulama ngomong nggak perlu mencium Al-Quran. Untuk apa dicium? Masya Allah, ini orang keblinger ini Pak. Dia nggak paham bagaimana sahabat-sahabat Rasul menciumi Al-Quran, termasuk Ikrimah bin Abi Jahlin ini. Ini kehebatan beliau itu, begitu baca Al-Quran seakan Allah hadir di hadapannya. Begitu dia baca Al-Quran seakan Allah menyayanginya. Begitu dia membaca Al-Quran seakan Allah membelainya. Sampai nangis pingsan dia. Ini Ikrimah bin Abi Jahlin. Hal-hal yang demikian perlu diketahui oleh masyarakat kaum muslimin, khususnya di Oku Timur ini. Banyak betul kita jumpai orang tidak hormat dengan Al-Quran. Banyak betul kita jumpai. Dan ini nanti bibit-bibit bahwa Al-Quran dianggap biasa gitu loh Mbak. Cara menghormatinya sudah salah. Cara memperlakukannya sudah salah. Kalau ini terus dibiarkan, Masya Allah, luar biasa nanti. Tidak ada ghirah, tidak ada kerinduan, tidak ada kecintaan yang berlebih dengan Al-Quran. Sampai akhirnya memandang Al-Quran itu biasa, Mbak. Biasa itu bacaan saja, makruh namanya. Memang Al-Quran itu makruh, tapi makruhnya beda. Ini kalam Rabbi, kata Ikrimah bin Abi Jahlin. Kalam Rabbi, ini perkataan Tuhanku. Bukan perkataan Muhammad, ini perkataan Tuhanku. Pendengar radio BKM dimanapun Anda berada yang mendengarkan radio BKM ini, yuk kita mulai mencintai Al-Quran dengan salah satunya nusuh kepadanya. Hormati dia, letakkan di atas meja, letakkan di tempat yang mulia. Cara membacanya pun pegang, kemudian tangannya diangkat sampai ke sejajar dengan bahu, jangan sampai ditaruh di atas paha. Bahkan kadang sampai di atas kemaluan kita naruh Al-Quran. Jangan sambil duduk santai membaca Al-Quran ditaruh di atas paha. Itu kurang sempurna, kurang menghormati Al-Quran. Harus diangkat, dipegang tangan dua. Kalau emang tangan dua itu capek, tangan satu giliran gak apa, tapi diangkat Al-Quran. Diangkat begini Pak. Nah, diangkat begini bacanya itu. Diangkat, dipegang gitu. Begitu selesai dicium. Kemudian sebelum membacanya pun dicium. Sebelum menutup dicium. Kemudian ditutup, dicium lagi setelah tertutup. Ini nanti akan ada perasaan gak bisa diomongkan. Ada rasa seperti kita mencium kekasih lah, mencium istri, mencium anak. Ada rasa kayak mana ya? Ada rasa bangga, ada rasa bahagia gitu loh. Jadi mencium Al-Quran itu bukan sekedar ini ajaran siapa, ini apa, enggak. Tapi bagaimana saat jenengan punya anak, lama nggak jumpa, kemudian kamu jenengan cium, itu akan ada rasa bahagia. Dan kebahagiaan itu di hati, nggak bisa diekspresikan dengan kalimat. Kemudian yang terakhir, yang menjadikan agama kita itu pergi dari kita, hilang dari kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pertama adalah annakum tamna'unan nasa an ta'limin ma la ya'lamun. Kalian menghalangi manusia untuk belajar sesuatu yang mereka tidak paham. Jadi yang pertama, tidak mengerjakan yang ia tahu. Yang kedua, mengerjakan yang ia tidak tahu. Kemudian yang ketiga, tidak belajar, tidak mau belajar sesuatu yang dia tidak tahu. Kemudian yang keempat adalah dia menahan orang, melarang orang, menghalangi orang untuk belajar karena dia tidak tahu ilmu itu, dia melarangnya. Selesai sudah keempat kondisi manusia yang seperti ini, dia akan tidak punya agama. Dia tidak akan lagi dianggap orang mukallaf. Bahkan dia akan keluar dari agama yang sesungguhnya. Karena memang agama itu tidak, game itu rusak.
Artinya agama itu ketika kita pegang maka tidak akan rusak. Begitu kita tidak punya agama, maka hidup kita pasti akan rusak. Dan orang yang nggak beragama itu sebenarnya juga beragama. Apa agamanya? Ya tidak beragama itu agamanya. Dan ketika orang tidak punya agama, maka selesai sudah. Nggak ada lagi yang perlu diperjuangkan kemudian. Kenapa? Namanya orang nggak punya agama. Apa yang mau diperjuangkan? Yang diperjuangkan hanya hidup. Sementara dia tidak pernah berpikir hidup itu dari mana. Apa ya kemudian dia hadir di dunia ini sekonyong-konyong begitu saja, ujuk-ujuk kalau dalam bahasa Jawanya? Nggak mungkin. Semua pasti ada sebab. Kenapa mata bisa melihat? Kalau kita mau kaji mata saja ini, Masya Allah, nikmat yang luar biasa yang tidak mungkin mata itu ujuk-ujuk ada di kepala kita bisa melihat. Ada prosesnya, dan proses itu adalah di balik Tuhan. Di situ ada Tuhan, dan Tuhan itu punya agama. Tuhan itu menurunkan agama untuk kebaikan manusia, untuk mengatur hidup manusia. Kenapa orang nggak beragama? Itu tadi ego tadi. Bahkan hari-hari yang akhir-akhir ini banyak betul berseliweran di media sosial. Orang yang seakan tidak beragama, tetapi Masya Allah berbicara tentang agama, seakan dah menemui Tuhan. Bahkan dia tidak segan menganggap dirinya Tuhan. Masya Allah. Hati-hati, dunia sudah luar biasa terbuka. Ilmu yang tidak seharusnya dikeluarkan pun di media sosial itu Masya Allah beruah, melimpah. Tinggal kemudian kita bagaimana menfilternya. Ada orang yang mengaku bahwa tidak perlu agama, tidak perlu syariat, langsung hakikat. Masya Allah. Tidak perlu lagi kalau kamu menyaksikan sesuatu dengan kesaksian, apa kamu sudah melihat? Surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Surga itu ya di sini. Ketika hatimu tenang itu surgamu. Ketika hatimu gundah itu nerakamu. Apa iya neraka itu akan ada, surga itu akan ada nanti setelah kita mati? Mati itu sudah selesai dan lain sebagainya. Kok ada kemudian yang menggambarkan bahwa Shirathul Mustaqim itu adalah penentu bagaimana nanti surga atau neraka. Shirathul Mustaqim di atas neraka. Begitu nanti orang bisa meniti, dia bisa sampai ke surga. Apa benar seperti itu? Dia pertanyakan sendiri dengan kondisi pemahamannya sendiri. Dijawab sendiri oleh pemahamannya sendiri. Hingga menyimpulkan bahwa tidak ada lagi surga dan neraka. Shirathul Mustaqim itu ya di sini. Dia juga mengungkapkan bahwa wudunya orang syariat dengan hakikat beda. Kalau wudunya orang syariat kelihatan. Mencuci muka, kan gitu ya. Mencuci tangan. Tapi kalau wudunya orang yang syariat, orang yang makrifat, nggak begitu, nggak kelihatan. Yang dibasuh mukanya itu bagaimana? Dia berseri saat ketemu dengan orang. Bukan tangannya dibasuh oleh air dengan air, pakai air. Tapi tangannya itu ditahan untuk tidak melakukan dosa. Mulutnya berkumur-kumur setiap hari tapi omongannya jelek. Maka itulah wudunya orang-orang syariat. Orang-orang hakikat itu apa? Menahan bicara yang buruk. Itu sudah wudu namanya. Masya Allah. Aduh, luar biasa pendengar DBKM di mana berada. Fenomena di akhir zaman itu manusia berbicara tentang agama padahal sebenarnya dia tidak mengerti tentang agama. Itu saja mungkin Mbak.